Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Eunike, biasa dipanggil Nike. Pelayanan saya yang utama adalah pelayanan tarian. Sore hari ini jangan terlalu tegang ya, jangan terlalu tegang. Kita siap-siap untuk bersuka cita. Kita siap-siap untuk ada sebuah activity, ada sebuah game. Tapi ini bukan hanya sebuah game. Setiap apapun yang kita lakukan di tempat ini adalah sebuah pelatihan. Dan semua yang kita lakukan mempunyai arti yang sangat dalam. Baik, kita akan mulai untuk mempersingkat waktu dan mempercepat semuanya, ya. Kisah Elisa ini dimulai dari sebuah cerita. Kita mau baca ayatnya. Hari itu dikatakan di 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 20. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Hari ini yang berkumpul di tempat ini, kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi Elisa. Kalau kita tahu di ujung ceritanya, nanti pada waktu Elia diangkat ke surga, dia mendapat apa lagi? Jubah. Artinya di dalam panggilan untuk menjadi Elisa ini, urusan jubah adalah sesuatu yang sangat penting. Jubah itu apa sih? Pada waktu Elia itu melemparkan jubahnya ke Elisa, apakah itu sebuah iseng-iseng? Enggak. Di dalam hatinya itu ada sesuatu, ada mimpi, ada destiny, ada harapan, ada sebuah warisan yang mau Elia berikan kepada Elisa. Nah, hari ini para Elisa yang ada di tempat ini, pada saat seseorang melemparkan jubahnya kepada kita, respon kita seperti apa? Ambil, ada yang bilang ambil. Tapi seringkali jubah yang dilempar itu berupa pekerjaan demi pekerjaan, berupa tugas-tugas yang sepertinya mustahil. Udah mulai terbuka ya, Waktu kita dikasih sebuah pekerjaan oleh pemimpin kita, ya, ini Elisa kan kita bukan orang nomor 1, kita bukan pemimpin utama, tapi kita adalah orang-orang yang melengkapi para pemimpin. Amin. Pada saat pemimpin kita memberikan sebuah tugas kepada kita, itu adalah sebuah jubah yang dilemparkan kepada kita. Tapi sekadang kita seperti apa? Aku gak bisa, ini terlalu susah, ini buat orang lain aja jubahnya. Waktu kita merespon seperti itu, maka warisan, tangga menuju puncak destiny itu gak pernah bisa kita dapatkan. Kunci yang pertama untuk menjadi Elisa, pada waktu ada sebuah jubah yang dilemparkan dalam hidup kita, respon kita tangkap. Amin. Firman Tuhan bilang apa ya? Ayatnya bilang apa tadi? Lalu Elia lalu dari dekatnya dan melemparkan jubahnya kepadanya. Bisa aja Elisa bilang, Pak Elia, jubahnya tadi jatuh Pak. Ya udah, selesai. Elisa gak akan pernah mengikuti dia. Tapi hari itu Elisa tahu, pada waktu jubah itu dilemparkan kepadanya, artinya ada warisan, ada tugas, ada mandat, ada kesempatan, ada destiny yang baru dalam hidupnya. Seringkali kita pada waktu tugas itu dilemparkan kepada kita,
Kita mencari apa? Kita mencari pemimpin yang ideal. Oh, yang ngelemparin jubah kepada aku ideal nggak ya buat aku? Baik nggak ya? Baik nggak ya? Cocok nggak ya sama aku? Dia bisa ngertiin aku nggak ya? Tidak pernah ada sesuatu pun yang ideal. Selama kita masih ada di dunia ini, apakah ada yang ideal? Nggak ada. Tidak ada waktu ideal, tidak ada pemimpin ideal. Waktu kita diberi tugas, apakah kita punya fasilitas yang ideal? Apakah kita akan selalu punya uang yang cukup untuk mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab dan pekerjaan dan KKR? Semuanya tidak akan pernah ada sesuatu yang ideal. Hari itu saya mau bersaksi. Tahun ini adalah tahun ke-18 saya ada di Mahanaim. Saya masuk ke Mahanaim umur 27, kemudian tadinya saya masuk dalam pelayanan musik, ngajar di sekolah. Akhirnya Tuhan panggil untuk menjadi penggelar karpet merah, untuk menjadi seorang penari, seorang penyembah. Pada waktu Tuhan memanggil saya menjadi seorang penari, kondisinya kaki saya cacat. Hari itu saya sakit artritis, jadi bengkak, mata kaki bengkak, lutut bengkak, pinggul bengkak, nggak bisa jalan. Apakah hari itu panggilan Tuhan? Jubah yang dilemparkan kepada saya datang pada waktu yang ideal? Enggak. Jubah itu dilemparkan kepada saya waktu saya nggak bisa jalan dengan normal. Gimana mau nari, mau angkat kaki, gimana mau loncat, gimana mau begitu bangun tidur aja saya akan susah Pak ya untuk duduk dan rembetan sampai ke kamar mandi. Itu perlu rembetan. Tapi hari itu saya tahu Tuhan ini sebuah panggilan yang berharga. Aku berkata, kalaupun aku nggak bisa nari di depan, kalaupun aku nggak akan pernah bisa bagus nari di depan, aku akan jadi orang yang cuciin bajunya para penari. Aku akan jadi orang yang pungutin kain-kain, selendang-selendang, banner, dan semuanya itu aku akan bawa pulang dan cuci di rumah. Dan kalau aku bisa jadi tukang packingnya para penari, itu sebuah kehormatan. Dan tiba-tiba waktu respon itu naik di hadapan Tuhan, di waktu yang tidak pernah ideal, di situasi yang tidak pernah ideal, tiba-tiba Tuhan bilang, kamu berani nggak untuk berani nari di depan? Saya bilang, Tuhan, saya malu. Kalau nari di depan pastilah loncat saya pasti ketinggalan, pasti tarian saya paling jelek. Ya udah, kamu berani nggak menaikkan dupa dari tarian yang paling jelek? Dan hari itu saya berkata, oke Tuhan, saya nari. Karena saya memang punya background penari ya, saya nari dari kecil, belajar nari dan semuanya. Hari itu saya nari dan mulai menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Seminggu pertama nari, iblis sangat takut, iblis sangat tidak suka. Ujungnya apa? Ujungnya saya kembali nggak bisa jalan, kembali nggak bisa bangun dari tempat tidur. Ada 2 minggunya. Tapi itu adalah sebuah peperangan. Itu adalah masa-masa penentuan di mana aku mau terus nggak ya? Aku mau terus nggak ya ngambil jubah ini? Dan di saat saya berkata, saya memutuskan, kalaupun saya nggak bisa nari, saya akan tanya Tuhan tarian-tarian terbaik dan itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan, aku bukan hanya di Mahanaim tarian. Tarian ini harus sampai ke 38 provinsi, harus sampai ke bangsa-bangsa, supaya pada waktu nanti Tuhan datang di awan-awan, Dia akan mendapati para penggelar karpet merah yang menyiapkan jalan buat Tuhan. Ujungnya, di tengah-tengah perjalanan nari dengan terseok-seok, Tuhan menyembuhkan saya dengan sempurna. Itu adalah sesuatu yang sangat ajaib.
Jadi tidak pernah ada sesuatu pun yang ideal. Tapi waktu kita mau ambil, kita mau tangkap, itu ada sesuatu yang ajaib. Ayat berikutnya. 2 Raja-Raja 2 ayat 11 sampai 14. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elia melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Setelah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Di awal panggilannya ada jubah yang dilemparkan. Tapi ada sebuah masa yang baru. Masa waktu Elia diangkat ke surga. Dia diberi apa? Jubah. Yang pertama, jubahnya adalah sebagai panggilan. Tapi yang kedua, jubahnya adalah sebuah pelantikan. Jubahnya adalah sebuah warisan dalam perjalanan kita menjadi Elisa. Tuhan mau berkata, bagianmu adalah double portion. Tapi apakah kita pada waktu menerima jubah yang pertama, kita bisa mengembangkan, meramu, menjahitnya, menghiasnya, sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat ajaib, yang membuat kita bisa mewarisi sangat banyak, ya. Pemimpin saya Bu Iin itu kalau memberi tugas itu bukan satu. Jadi satu, saya diberi tugas satu, tunggu selesai dikasih lagi. Enggak. Dikasih tugas satu, di tengah-tengah lagi ngerjain dikasih kedua, kemudian di tengah-tengah mengerjakan 1 dan 2 ada tugas ketiga. Di tengah-tengah 1, 2, 3 sedang dikerjakan, 1 hampir selesai, ada 4, 5, 6. Itu adalah sebuah jubah demi jubah yang sebenarnya Ibu Panglima lemparkan. Tapi apakah saya ini memilih untuk letih? Aku udah capek, yang keempat gak usah lah. Atau aku mau memilih menjadi Elisa dan berkata, oke, 1, 2, 3 aku harus punya anak buah dong buat ngerjain 1, 2, 3 ya. Begitu datang 4, 5, 6 muka aku masih senyum, gak cemberut nih. Datang 7, 8, 9 masih sanggup nih, masih semangat. Waktu kita bisa menangkap dan menerima sebuah yang ilahi, sesuatu yang ilahi dari setiap jubah yang dilemparkan kepada kita. Mungkin pemimpin Bapak Ibu nggak ada yang punya pemimpin seperti itu juga? Boleh angkat tangan. Tugas 1, 2, 3 ditambah 4, 5, 6. Oke, turun. Siapa yang di ke-7, 8, 9 udah berubah mukanya? Ya, jujur, bagus ya. 9, 10, 11 udah gimana kita? Yang lain aja Pak, yang lain aja Bu, yang ini juga belum selesai. Tapi seberapa kita mau para Elisa? Dikatakan di Alkitab ada sekumpulan para nabi. Artinya setiap kita Elisa. Kita akan membangun tim dengan sangat kuat untuk menopang pemimpin kita. Amin. Jangan berkata nggak ada lagi yang bisa ngerjain, kita nggak bisa ngerjain ini. Pada waktu itu datang, kalau butuh 100 orang, tugas siapa membangun tim, Bapak Ibu? Tugas saya, ya, tugas kita semuanya. Siapkan diri kita untuk melakukan dengan sangat kuat.